Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil haqq wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina nabu'u bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terus saja insyaallah kita akan kaji firman Allah Subhanahu wa taala menyambung penjelasan yang telah kita pelajari minggu lepas, yakni surah Hud ayat yang ke-69. Surah Hud ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra
qalu salama. Qala salam. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Dan demi sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami, yakni malaikat, datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, seraya mereka mengucapkan salam. Dan berkatalah Ibrahim membalas salam mereka. Dan tidak lama tetamu-tetamu ini berada di rumah Ibrahim. Ibrahim segera datang menemui tetamunya dengan membawa, yakni daging anak lembu yang telah dipanggang sebagai hidangan kepada tetamunya. Seri lepas kita bicara panjang lebar tentang background siapa Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan ia menambahkan pengetahuan bagi kita, bagi mengenal salah seorang daripada Khalilullah, karena sebagaimana yang telah kita pelajari sama, Rasul ataupun Nabi yang mendapat gelaran atau yang lebih tepatnya telah mencapai maqam Khalil, Khullah, hanya dua. Satu, Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Dan kedua, Nabi Muhammad SAW Khalilullah. Saya ingin memberikan penegasan lagi sekali bahwa maqam khullah, manzilatul khullah, yang orangnya mendapat gelaran Khalil, itu merupakan manzilah tertinggi yang dicapai oleh seorang hamba bernama manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab cinta, sebagaimana yang diuraikan dengan sangat jelas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Karena khullah memberi maksud kamalul mahabbah wa nihayatuha. Khullah bermaksud kesempurnaan cinta atau cinta yang sempurna yang telah mencapai kemuncaknya. Bihaitsu la yabqa fil qalbi sa'atun li ghairi mahbubihi. Sehingga orang yang dalam tingkatan khullah, tidak ada lagi ruang dalam hati mereka bagi selain yang dicintainya. Bayangkan. Dalam hati orang yang sudah mencapai manzilah khullah,
Khalil, di dalam hatinya tidak ada lagi ruang untuk selain yang dicintainya. Bermakna, kerana yang dicintainya hanya Allah, dalam hatinya tidak ada ruang bagi cinta kepada selain Allah. Hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Allah. Itu luar biasa sekali. Sangat tinggi. Dan apa selain Allah? Ya, selain Allah makhluk. Dan itu telah dibuktikan oleh dua manusia ini. Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Karena hanya dua Nabi ini sahaja yang berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah kita pelajari sama, dan juga diakui oleh ulama-ulama silam seumpama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi yang telah mencapai manzilah khullah. Sebab itu sebetulnya kalau kita bincang tentang sosok dua nabi ini, subhanallah, terlalu kerdil kita, terlalu kecil kita. Oleh sebab itu, ketika Allah suruh kita bersolawat ke atas Nabi, ketika turun ayat yang menyuruh orang Islam bersolawat dan memberi salam kepada baginda Rasul SAW. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ini ayat, ini Allah perintah kami, suruh kami bersalawat dan salam padamu ya Rasul. Adapun salam, bagaimana kami cakap salam padamu, kami tahulah, kami dah tahu macam mana nak beri salam. Tapi ni salawat ni. Allah suruh kita salawat. Macam mana nak salawat pada engkau ya Rasul? Nabi mengajar salawat. Kalau itu kamu bersalawat kepada aku, mohonlah kepada Allah salawat agar Allah berikan aku salawat sebagaimana salawat Allah berikan pada Ibrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dan hayati betul-betul salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah suruh kita sallu alaih. Bersalawatlah kamu kepadanya, Muhammad. Allah suruh kita untuk bersalawat. Apa jawab kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Muhammad. Pelik tak bunyi salawat seperti itu? Allah suruh kita bersalawat kepada Nabi, kita pula mohon pada Allah agar Allah salawat pada Nabi. Maknanya kita ni sebenarnya tidak pernah bersalawat kepada Nabi. Kita hanya mampu mohon kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi. Bukan kita yang bersalawat. Sedangkan jika kita tak mohon pada Allah agar Allah bersalawat pada Nabi pun, Allah sudah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Menunjukkan betapa tingginya maqam Rasulullah. Dan Rasul seronok, Rasul puas hati. Sungguh puas hati jika salawat yang kita pohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan pada Nabi ini, salawat Allah yang sama yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Pertanyaannya, adakah Allah tidak beri salawat kepada Musa? Adakah Allah tidak memberi salawat kepada Nabi Isa? Kepada nabi-nabi yang lain?
tentulah Allah juga memberi salawat kepada para utusannya. Tapi Nabi puas, seronok, dan amat-amat menginginkan sekali agar solawat yang Allah berikan kepada baginda sama dengan salawatnya Allah berikan pada Ibrahim Khalilullah. Kalau kita bicara tentang rasa salawat, mungkin kita baru tahu betapa dahsyat, agung, tingginya manzilah dua nabi ini. Tolong dikaji tentang asrarus salawat ya. Asrarus salati ala nabi, tolong dikaji. Walaupun saya yakin jamaah sudah tahu baca salawat macam mana, salawat yang betul macam mana, yang diajar oleh Nabi macam mana, saya percaya Ustaz. InsyaAllah itu semua sudah faham. Ada Sayyidina atau tidak. Fil alamin Abdul Majid ke, atau tak ada fil alamin Abdul Majid. Itu, apa itu, anggap saya sudah selesai, pilih saja yang jamaah yakin. Tapi jangan berhenti di situ bila belajar. Karena solawat itu bukti nyata betapa tingginya makom Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim. Kalau kita mengetahui asrarus solati ala Nabi, insyaAllah kita merasa kerdil di hadapan Nabi, merasa kecil, sekaligus merasa bangga dan bertuah. Merasa kerdil, merasa kecil karena kita rupanya berada di depan makhluk yang luar biasa, agung, mulia di sisi Allah. Kita merasa bangga dan bertuah karena kita menjadi umatnya. Kita bersedia menjadi pengikutnya. Dan Nabi pula rela, gembira kita menjadi umatnya. Itu yang membuat kita seronok. Dengan begitu nanti timbul kecintaan dalam hati kita kepada baginda dalam arti kata yang sebenarnya. Ya, cinta itu letaknya dalam hati ya Mas Kiran. Cinta itu letaknya dalam hati, kan itu maksud sifat qalbiyah, amal qalbiyah. Adapun yang kita zahirkan melalui perbuatan ternyata itu yakni terjemahan ekspresi daripada cinta. Sehingga jika yang kita zahirkan melalui ucapan, perbuatan tidak berdasarkan cinta, yaitu pura-pura. Karena cinta itu di sini letaknya. Ya, tak apalah itu. Saya hanya membuka pintu istilahnya. Bagi kunci, tolong dikaji lebih lanjut tentang asraru as-salati alan nabi. Rahasia salawat tolong didalami. Susunan perkataannya. Karena saya yakin jamaah sudah tahu salawat yang betul macam mana. Ada Sayyidina, tak ada Sayyidina. Ada fil alamin majid atau macam-macam salawat yang ada orang. Ada salawat itu. Itu sudah. Saya yakin semua sudah hatam itu bab yang itu. Tapi jangan berhenti di situ ya kalau belajar. Jangan hanya berhenti dalam bab fikah, dalam bab kaifah dan cara. Tolong gali makna di sebaliknya. Jamaah sekalian, mari kita lihat, kita pilih ayat. Silakan kisah Ibrahim, ayat 69 surah Hud ini. Minggu lepas saya menyatakan bahawa ayat ini atau dalam ayat ini ia merupakan kisah yang keempat tentang Nabi yang Allah sebutkan dalam surah Hud. Karena kisah pertama cerita tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Kedua cerita Nabi Hud dengan kaumnya.
3, Kak Nabi Soleh dengan kaumnya. Nah ini kisah yang keempat. Nabi Ibrahim, tapi bukan dengan kaumnya, dengan tetamunya. Lain. Ini kisah Nabi Ibrahim dengan tetamunya. Ibrahim keluarganya, sekeluarga dengan tetamunya. Dan sudah maklum bahwa Ibrahim adalah qad hajara min adil kardaniyin masqati ra'sihi fil Iraq. Ibrahim telah berhijrah meninggalkan kampung halamannya, tanah tumpah darahnya. Masqatu ra'si itu tanah air lah, tumpah darahnya di Irak sana. Ya, di daerah Irak, Ibrahim itu tumpah darah tanah airnya di sana. Wa abbara, dan dia terus pergi meninggalkan kamu itu, pergi ke arah Syam. Ya, mungkin di Jordan di situ atau di Syria, Syam waktu disebutnya. Wa sakana fi ardi Kan'an fil bariyah, dan dia tinggal dari daerah Kan'an ya, bersama orang pedalaman. Nah, ini menarik. Wa ala adatil badwi fi ikramil adyaf. Roha Ibrahim yahdurul muta'am baqaddarum duyufan. Dan salah satu tradisi orang pedalaman masa itu pada Nabi Ibrahim, salah satu tradisi adat kebiasaan warga Kan'an, warga pedalaman waktu itu, yakni mereka ini masyarakat yang sangat-sangat memuliakan tetamu. Itu tradisi dan itu budaya adat resam. Pantang mereka mendapat tetamu, melainkan pasti akan segera diraikan, dijamu dengan jamuan yang paling sempurna bagi tuan rumah lah. Tak terkecuali Nabi Ibrahim. Begitu kedatangan tetamu yang tidak diundang, tidak dijemput, dan bahkan tidak dikenal. Dan Ibrahim yakin ini adalah tetamu. Ini adalah manusia. Berkunjung kepada rumahnya, belum tahu apa niatnya. Yang pasti ini adalah tetamuku. Sebab itu tetamu belum lama duduk istilahnya di kerusi rumah Ibrahim, bahasa kita. Ibrahim dengan segera tangkap salah seekor binatang ternakannya, karena Ibrahim ini seorang penternak yang berjaya. Cari yang masih muda, disembelih, kemudian dipanggang, dimasak, dan dihidang kepada tetamunya. Saat itu Ibrahim belum mengenali sama sekali siapa tetamu ini yang sebenarnya, sekaligus apa tujuan datang bertamu ke rumahnya. Hingga masa itulah. Sebab itulah setelah dihidangkan makanan dan Ibrahim melihat tetamu itu tidak makan, tidak menjamah makanan, tidak menyentuh makanan, itu dikatakan dalam ayat yang la yasilu. Kata surah Idim ilahi, tangan mereka tidak sampai. Ya, mana tidak makanlah. Lalu Ibrahim mulai timbul rasa takut, rasa cemas. Ini cemana nih? Apakah ini makanan yang tak sedap? Atau jangan-jangan tetamu ini akan membawa bencana? Kerana menurut adat kebiasaan penduduk Kan'an tempat Ibrahim tinggal saat itu, jemaah sekalian, ini menurut adat kebiasaan mereka ya, jika ada tetamu datang ke rumah lalu dihidangkan jamuan dan tetamu tidak menjamah, itu tanda buruk bagi tuan rumah. Itu adat kebiasaan mereka. Tetamu datang ke rumah, tuan rumah menyediakan makanan, tetamu tak mau menjamah, itu petanda buruk, petanda tak baik bagi tuan rumah.
Maknanya bukan tamu baik, ini tamu tak baik. Takut Ibrahim. Nah, di sinilah ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Adakah waktu itu Ibrahim sudah tahu ketika tetamu tidak menjamah itu, Ibrahim sudah tahu bahwa itu bukan manusia? Atau Ibrahim belum tahu yang itu malaikat, yang Ibrahim kenal itu manusia biasa, tetapi berniat tidak baik ketika berkunjung kepada rumah Ibrahim kerana tidak mau menjamah makanannya. Ada dua pendapat begitu. Ya, kita tidak perlu terlalu masuk ke dalam perbedaan pendapat seperti ini ya. Karena namanya pendapat kan. Pendapat pertama, Ibrahim tahu itu malaikat, sebab itu tak makan. Yang kedua, Ibrahim tak tahu yang itu malaikat. Ibrahim yakin itu manusia biasa. Tapi dia tak makan bermakna petanda tak baik bagi Ibrahim. Sehingga Ibrahim timbul rasa takut kepada kedua. Ya, tafsir secara umumnya begitulah. Saya simpulkan. Tetapi setelah Ibrahim timbul rasa takut dan tetamunya pun tahu Ibrahim takut. Punca asbab Ibrahim takut tadilah. Menurut pendapat ulama tafsir ada dua tu lah. Wallahualam mana yang betul. Ya, kalau Ibrahim masih hidup, kita boleh tanya terus pada Ibrahim, Ibrahim, hari itu engkau takut ni pasal apa? Boleh tanya Ibrahim sendiri. Tapi tak apalah. Tapi tak apa. Setelah ketika mana tetamu mengetahui tuan rumahnya ketakutan. Baru tetamu memperkenalkan dirinya. Karena rupa-rupanya jamaah sekalian, betul. Para nabi dan rasul, bila mereka didatangi oleh malaikat, dan malaikat ini menjelma menjadi manusia, para nabi dan rasul ini tidak dapat mengenalinya. Tidak dapat. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad SAW sahajalah yang masih dapat mengenali bahawa ini adalah malaikat. Walaupun menjelma menjadi manusia. Terbukti ketika Jibril datang ke Madinah, menjelma menjadi manusia yang boleh dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain, menyerupai sahabat Nabi, bertanya kepada Nabi, apa Islam, apa iman, apa ihsan, bila berlakunya kiamat, apa tanda kiamat. Bila tu, orang tu pergi. Nabi tanya pada sahabat, tahukah kamu siapa orang tadi tu? Ya, kami tak tahu ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itulah Jibril. Nabi kata, dah Jibril tu. Ja'akum liyu'allimakum dinakum. Dia datang tu nak ajar kamu agama kamu. Nabi kenal itu Jibril. Walaupun sedang menjelma jadi manusia. Selain Nabi tak kenal. Nabi Ibrahim didatangi malaikat. Karena malaikat menjelma menjadi manusia. Ibrahim tak kenal. Baru kenal selepas Nabi malaikat memperkenalkan dirinya. Nanti dalam kisah yang kaitan kisah ini, kisah Nabi Lut. Selepas malaikat ini datang ke rumah Nabi Ibrahim, kan diutus oleh Allah untuk pergi ke kampung Nabi Lut untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Sebelum menghancurkan kaum Nabi Lut, dia datang ke rumah Nabi Lut. Menjelma menjadi anak muda yang lawa, yang handsome. Nabi Lut sudah mulai risau. Apalagi kaum Nabi Lut ini suka sesama jenis. Mendengar Nabi Lut punya tetamu anak-anak muda. Minta maaf bahasa anak muda, yakni anak-anak muda yang jambu-jambu ini. Apalagi kaum Nabi Lut serbu rumah Nabi Lut lah.
Nabi Lut tak punya kemampuan untuk melindungi tetamunya. Merayu dan merayu pada kaumnya, jangan ganggu tetamuku. Nabi Lut merayu kepada, minta maaflah tuan-tuan, kami tak berdaya. Nabi Lut tak kenal siapa tetamunya yang jambu-jambu ini. Baru setelah tetamunya berkali, jangan takut Lut. Mereka tidak akan mengapa-apakan kamu. Mereka tidak akan aku. Aku adalah malaikat. Setelah mereka berkata malaikat, baru Nabi Lut tenang. Nabi Ibrahim demikian juga. Ketika ia berkata dirinya itu malaikat, tenang. Itu bukti bahwa para nabi tidak dapat mengenali malaikat jika malaikat itu menjelma menjadi manusia seperti kita, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan yang menariknya, begitu Nabi Ibrahim tahu itu malaikat setelah mereka memperkenalkan. Begitu tahu Nabi Lut bahwa tetamu itu malaikat setelah mereka memperkenalkan. Nabi Lut hilang rasa takutnya. Nabi Ibrahim hilang rasa cemasnya. Itu Nabi. Sekarang. Sekarang katalah kita. Di hati tetamu. Ya, tetamu manusia lah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, mungkin kita sedang borak-borak. Ya, ini minta maaf ya, ini dari mana? Yo, saya daripada jauh nih sana ini. Kita ada rasa takut apa-apa, begitu tamunya sopan, datang bagi salam, duduk, lalu kita tanya, dia jawab, apa kabar, ini dari mana nih ya, minta maaf, saya mungkin ada keperluan, apa yang boleh saya tolong, apa yang boleh saya bantu. Mesra bualan kita dengan tetamu itu. Tak ada rasa takut, tak rasa khawatir, karena ya, tetamu datang. Tapi coba kalau tamu tadi tiba-tiba memberkalikan, Tuan, Cik, minta maaf Cik, Cik tak sibuk-sibuk, tak bolehlah buat kopi, kami tak minum kopi, sebab kami ni malaikat. Katalah tetamu itu bukan, kami ni malaikat, diutus oleh Allah, memberitahu kamu bahawa minggu depan ajal kamu tiba. Mungkin kita malah ketakutan. Kita malah ketakutan jika malaikat tetamu tadi memperkatakan yang dia malaikat. Bila kita tahu itu malaikat, kita malah takut. Tapi para nabi setelah tahu itu malaikat, malah tenang. Itu beza antara kita dengan nabi. Kenapa? Jiwa kita belum sama. Tak sama dengan mereka. Jiwa para nabi ini suci. Jadi menghadapi malaikat yang suci, ngam lah. Tak ada rasa takut. Kita ketakutan karena jiwa kita mungkin belum cukup suci berhadapan dengan makhluk yang suci. Ini kaitannya dengan jiwa. Dengan jiwa. Baik ya. Apa dia malaikat ni? Malaikat datang jelas dengan memberitahu Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni datang dengan membawa kabar gembira. Setelah memberikan salam dan Ibrahim menjawab salam, mereka memberitahu ia datang membawa kabar gembira. Bushra. Bushra. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan dahulu tafsir kalimatnya. Ya. Bushra. Yang terjemahannya kabar gembira. Dari segi bahasa Arab, qaidatul lughah, Bushra ini yakni isim isim alam muannas. Ada yang kata isim alam muannas dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan ini isim sifat muannasah. Macam husna. Hasanun husna. Yaminun yumna.
alin ulya, ba'id bu'da, qorib kurba, isim sifat mu'anasah. Ada katanya isim alam mu'anas. Yang tutup dengan alif maksurah, dan alif maksurah itu sebagai tanda ia mu'anas. Jadi kalimat ini kalimat mu'anas, tandanya yakni al-makhtum bi alifin maksurah. Kalimat yang ditutup dengan alif maksurah. Alif bengkok itulah, alif cengkoi. Alif cengkoi. Yani ismun bidalat yahdimu ala kulli khair ila mubasyar. Maknanya, makna kalimah busra ini, yakni kalimat yang mengandungi pelbagai kebaikan bagi yang menerima berita tersebut. Jadi busra itu kalimat. Yang maksudnya apa? Kabar gembira yang mengandungi bermacam-macam kebaikan bagi yang menerimanya. Jadi bukan satu. Kalau umpamanya, saya nak bagi awak gembira lah, awak akan dapat bonus tahun ini. Katakan, ini contoh lah, contoh. Tuan-tuan, puan-puan, ini kabar gembira sempena hari raya. Karena tabung haji telah mengumumkan tahun ini tuan-tuan penyimpan wang di tabung haji akan mendapat dividen 15%. Kata 15%. Itu pun kabar gembira kan. Tapi kan hanya satu saja. Kabar gembira isinya yang berkata hanya satu. Dividen tahun ini 15%, katalah. Semua gembira. Busra lebih daripada itu. Karena busra yakni kabar gembira yang berisikan bermacam-macam kebaikan yang tak terkira jumlahnya bagi yang menerima berita tersebut. Jadi susah, terjemahan Melayunya susah. Bukan sekadar kabar gembira baru gitu. Karena ia mengandungi bermacam yang kullu khair yatadammanu kulla khair ilal mubasysyar dalam kaidah bahasa Arabnya. Itu satu. Al-busra juga maksudnya naqlul ikhbari sarah allati tahmilun naf'al musirrah wal istibsar bi husulil khair lima nukila ilaihil khabar. Busra itu, kalau tadi berikan isim, busra ini bermakna fi'il juga. Jadi busra yakni memindahkan kabar yang menggembirakan yang berisikan pelbagai macam manfaat dan kebaikan bagi sesiapa yang menerima kabar atau berita tersebut. Daripada kalimah basyara. Busra daripada ba'shinra. Basyara itu pula makna aslinya zuhurus sayyi ma'a husnin wa jamalin. Allahu Akbar. Ba'shinra. Menjadi busyra. Itu makna asalnya zuhuru syai'. Nampaknya sesuatu. Ternampaknya sesuatu yang disertai dengan pelbagai kecantikan dan keindahan yang menyenangkan. Itu makna asal ba'shinra. Contoh, apa umpamanya ada sesuatu yang disuruhkan, ada orang bagi sesuatu pada kita, disuruh atau dibungkus. Kita tak tahu apa isinya. Setelah bungkusan itu dibuka, kita sudah mulai nampak sedikit-sedikit, warnanya sudah mulai kelihatan, bentuknya sudah mulai kelihatan, mungkin aromanya sudah mulai tercium.
Dari segi warna, dari segi bentuk, daripada segi aroma, ya, penuh dengan kecantikan, keindahan, kesempurnaan. Jadi nampaknya didedahkannya sesuatu yang penuh dengan keindahan, kecantikan, kebaikan, itu makna asal basyarah. Jadilah busyra. Bermakna busra yang dibawa, apalagi busra dibawa oleh malaikat, utusan Allah kepada Nabi yang telah mencapai maqam khullah. Allahu Akbar. Mampu kita membayangkan busra yang keindahan, kecantikan, kebaikan tersebut? Tentu tidak mampu. Tentu tidak mampu. Itu satu, ya. Lalu kita lihat nanti apa busra itu. Kita semua sudah tahu busra itu adalah Ishak. Kelahiran Ishak. Ya. Tidakkah sama Ishak bagi Ibrahim sebagai anak anugerah Allah dengan anak kita buat kita? Bukankah bila kita Allah bagi anak setelah berkahwin kemudian punya anak pun gembira? Nabi Ibrahim pun dapat anak gembira. Tidakkah sama statusnya Ishak bagi Ibrahim sebagai anak yang menggembirakan dengan anak kita buat kita sebagai yang menggembirakan? Tidak sama. Tidak sama. Nanti ada penjelasannya. Ini busyra nih. Baik. Ini tafsir kalimatnya dahulu, ya. Yang keduanya, jamaah sekalian, saya ingin sampaikan, yakni kalimah malaikat jumpa Ibrahim, qalu salaman. Qala Ibrahim kata salamun. Macam mana ni? Untuk malaikat berkata salaman. Nabi Ibrahim pula jawab salamun. Apa maknanya? Kenapa satu salaman, mansub, yang satu salamun? Ini kajian bahasa. Dari sini nanti kita dapat pengajaran juga. Begini jamaah sekalian, yang salaman itu, malaikat kata qalu salaman, sementara Ibrahim menjawabnya itu salamun. Ini sebetulnya kalau kita mengkaji bahasa Arab, salam yang diucapkan oleh malaikat itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yang ditakdirkan, Allah memberitahu kepada kita, malaikat datang, sallamu ala Ibrahim salaman. Nah, begitulah. Atau salamal malaikatu ala Ibrahim salaman. Malaikat datang jumpa Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam. Jadi salaman menjadi maf'ul bih daripada salama yang diucapkan oleh malaikat. Jadi di sini malaikat mengucapkan salam kepada Ibrahim itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Salamu salaman. Sementara Nabi Ibrahim menjawab salam malaikat dengan menggunakan jumlah ismiyah. Alaikum salamun. Alaikum salamun. Mereka kata, usallimuka, katalah, ini kalau dimudahkan pemahaman, ya. Mudah-mudahan jamaah faham bahasa Arab, ya. Saya yakin semua sudah belajar bahasa Arab. Nah. Malaikat kita gambarkan datang Nabi Ibrahim, kemudian kena masuk Nabi Ibrahim. Nusallimuka atau nusallimu alaika ya Ibrahim salaman. Ya, kami ucapkan salam, kata engkau Ibrahim. Kami ucapkan salam. Nusallimuka salaman, maf'ul bih. Ibrahim jawab, wa'alaikum salamun. Jumlah ismiyah. Apa istimewanya? Apa pengajarannya?
Begini ya mas sekalian, dalam kaidah bahasa Arab, makna yang terkandung dalam jumlah ismiyah itu lebih sempurna, itu lebih lebih sempurna, lebih mantap daripada makna yang terkandung dalam jumlah fi'liyah. Daripada jumlah fi'liyah. Saya ulangi. Makna yang terkandung di dalam jumlah ismiyah itu lebih sempurna daripada makna yang terkandung dalam jumlah fi'liyah. Jadi jika malaikat berkata usallimuka salaman, aku ucapkan salam kepadamu wahai Ibrahim. Itu jumlah fi'liyah. Masa itu saja bersama makna hudud. Sementara Nabi Ibrahim jangan Waalaikumsalam. Itu jumlah ismiyah. Makna jumlah ismiyah ini lebih mantap, lebih kuat. Sehingga jawaban Ibrahim dalam hal ini, dalam menerima salam, lebih baik daripada yang diterima oleh Ibrahim dari malaikat. Dan ini Ibrahim telah menjadi contoh nih. Mendapat penghormatan daripada orang lain, Ibrahim menjawabnya lebih baik. Selari dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Sama dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Wa idza huyyitum bi tahiyatin hayyu ahsana minha aw rudduha. Hai kamu orang-orang Islam. Apabila kamu diberi penghormatan, diberi penghargaan, atau beri apa sajalah tahiyat daripada orang lain, hayyu bi ahsana minha. Cobalah kamu membalas dengan yang lebih baik. Balas lebih baik. Atau paling kurang sama. Rudduha. Orang datang bagi assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya. Jangan orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu ajaran Muhammad pun tak diikut. Ajaran Ibrahim pun tak diikut. Itu salah tuh. Itu contoh salamnya. Maknanya lebih luas. Ada kawan, bagi kita hadiah, datang bagi hadiah apa? Ya, adalah 3 batang apa namanya? Serai, 3 batang serai. 5 helai daun limau purut. Dia purut, batang serai dan ada 5 purutnya, ada 5 biji juga lah. Ya terima kasih kan, itu pemberian. Serai ada, 5 purut ada. Itu namanya tahiyat buat kita. Ikut ajar Rasulullah, ikut tradisi Nabi Ibrahim, kita hendaklah berusaha untuk dapat membalasnya yang lebih baik atau paling tidak sama. Yang lebih baik itu macam mana? Tempoh hari kawan itu bagi saya limau purut dan daunnya. Tak apalah, saya balas dia dengan durian musang king. Macam itulah maksudnya. Jadi Ibrahim ini orang yang sangat ikramud duyuf. Orang bagi 1, dia bagi 3. Macam itulah. Orang datang bagi dia 5, dia bagi 10. Ibrahim tidak mau membalas jasa baik orang itu kurang. Sama apa tamu, kurang lagi tamu, pasti berusaha untuk balas lebih. Itu Ibrahim. Itu pengajaran dia. Kawan datang ber dia dengan apa namanya jumlah fi'liyah, Ibrahim membalasnya dengan jumlah ismiyah.
Jamaah sekalian, ini kalau kita belajar bahasa ya, contoh ya, contoh. Kalau kita nak berucap, yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Pengerusi Masjid. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid. Ya, itu kan jumlah fi'liyah kan, yang saya hormati. Atau Tuan Pengerusi Masjid yang saya hormati. Saya menghormati. Orang lain tak tahulah. Kan begitu maksudnya. Tapi saya menghormati Tuan Pengerusi Masjid. Orang lain saya tak tahu. Bagus kan? Bagus. Tapi ada lebih bagus. Macam mana? Yang terhormat Tuan Pengurusi Masjid. Coba kalau yang berhormat tu nanti YB pula. Dia bukan YB. Yang terhormat je lah. Yang terhormat. Maknanya kalau kita yang terhormat Tuan Presiden itu dah jadi jumlah fi'liyah ismiyah itu. Kita menghormati dia ke, orang lain menghormati dia ke, ada orang hormat dia ke, tak ada hormat dia tetap orang yang terhormat. Jadi sifat terhormat itu sudah melekat pada orang itu, pengurusi masjid. Itu lebih mantap. Kalau yang saya hormati pengurusi masjid, ya saya menghormati, orang lain saya tak tahu. Boleh jadi hari saya menghormati, esok tidak menghormati. Jadi maknanya itu belum kuat. Itulah maksud kenapa malaikat bagi salaman itu jumlah fi'liyah, Ibrahim jawab salamun itu jumlah ismiyah. Pengajarannya Nabi Ibrahim ini orang yang selalu membalas kebaikan orang lain lebih baik, lebih banyak, lebih dahsyat daripada yang ia terima. Dan itu sifat Nabi Ibrahim. Ikramud duyuf. Tidak perlu tetamu menunggu lama, sudah diberi hidangan yang luar biasa. Seekor lembu tumbang. Allahu Akbar. Ini luar biasa itu. Luar biasa. Dan dalam Al-Quran ada dua ya mas sekalian ya, yang ni malaikat datang dengan memberi salam dengan jumlah fi'liyah dan Ibrahim menjawabnya dengan jumlah ismiyah. Berlaku ada dua. Satu dalam surah Hud ini, Hud 69, dan yang keduanya dalam surah Az-Zariyat. Coba jemaah lihat surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Ayat 25. Az-Zariyat ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Ketika mereka malaikat tetamu yang diutus oleh Allah datang menemui Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam, usallimu atau nusallimu alaika ya salaman ya Ibrahim. Nusallimu alaika salama. Kami mengucapkan salam ke atas kamu wahai Ibrahim. Qala salamun. Tengok. Malaikat qalu salaman. Nabi kata salamun. Waalaikumsalam. Lebih baik. Qaumum munkarun. Tetamu-tetamu Ibrahim itu merupakan kaum atau kumpulan orang yang mungkarun, diingkari, yang tidak dikenali. Itu ada dua ya dalam Al-Quran. Ini jam sekalian ya. Jadi sudah itu dua ya, satu busra,
satu salaman. Sebagaimana yang kita telah beritahukan tadi, bahwa kedatangan malaikat ini, diutus oleh Allah ini, sebetulnya dalam perjalanannya menuju ke negeri Sadum, tempat tinggal Nabi Lut dan kaumnya. Jadi malaikat ini diutus oleh Allah membawa dua misi lah. Pertama, menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Kemudian selepas itu pergi ke negeri Sodom untuk menghancur leburkan kaum Nabi Lut. Allahu Akbar. Jadi tugasnya lain. Yang disampaikan pada Ibrahim sangat-sangat menggembirakan. Yang disampaikan pada Lut, kepada kaumnya sangat-sangat menyakitkan, menyengsarakan. Karena jumpa Ibrahim yakni memberitahu tentang akanlah anak anugerah Allah, anak pada Ibrahim, dan tempo disatakan anak yang Allah anugerah pada Ibrahim melalui ini, dalam kisah ini, yakni anak yang sebenarnya Ibrahim tak pernah minta. Tak pernah minta. So itu terkejut. Berbeza dengan kelahiran Ismail. Puluhan tahun Ibrahim tidak punya anak, mohon pada Allah agar dianugerahkan anak. Lalu Allah kabulkan doanya, yakni diberikan anak oleh Allah melalui Hajar namanya Ismail. Jadi Ibrahim tahu merasa doanya dikabulkan. Sehingga kata sependapat, ini kata sependapat ya jemaah sekalian, anak yang pertama dinamakan Ismail. Ada yang berpendapat itu ya betul lah, itu bukan bahasa Arab ya. Ismail bukan bahasa Arab. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani terdiri pada dua patah kata. Satu Isma, dua Il. Isma itu maknanya mendengar, Isma, Il itu maknanya Allah, Tuhan. Ingat Nabi Isa ketika, lebih tepatnya, orang yang Allah serupakan dengan wajah Nabi Isa ketika ditangkap dan disalib untuk dibunuh oleh Yahudi. Kan mereka minta tolong, Eli, Eli, lama sabahtani. Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku. Il itu mana Tuhan? Di Isma mendengar, Il itu Tuhan. Karena Nabi Ibrahim merasa doanya didengar, dikabulkan oleh Allah, mohon anak, dan dikabulkan oleh Allah, maka anak laki yang lain nama Ismail. Allah mendengar aku. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Berbeza dengan kelahiran Ishak. Daripada istri yang pertamanya, Ibrahim tidak pernah meminta. Ya, mungkin berbagai alasan lah. Sudah punya anak mungkin. Umur pun sudah 100 tahun lebih. Hajar pun sudah mendekati 100 tahun, 1 abad. Jadi, ya memang tidak minta. Tetapi Allah SWT punya kehendak lain, diberikan lagi orang anak ketika umur Ibrahim dan istrinya sudah senja. Namanya Ishak. Dan Ishak itu pula Allah beritahukan sifatnya busyra. Dan daripada Ishak ini, dengan kelahiran Ishak ini, pelbagai manfaat, kebaikan, atau apalagi lah, yang Allah akan anugerahkan kepada Ibrahim. Terlalu banyak manfaat dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada Ibrahim melalui Ishak. Karena melalui Ishak inilah Nabi Ibrahim nanti melahirkan banyak zuriat yang ramai jadi Nabi. Sebab itu layaklah, patutlah Ishak, kelahiran Ishak, Allah nyatakan sebagai busyra. Ingat ya, tadi busyra kan telah kita pelajari sama. Busyra yakni merupakan kabar gembira, sesuatu yang berisikan pelbagai macam-macam kebaikan bagi yang menerimanya.
dengan perantaraan melalui jalur Ishak itulah Ibrahim punya zuriat. Punya asal Ishak, Ishak nama Yakub, Yakub Yusuf. Nabi Isa alaihissalam. Berapa para rasul melalui jalur Ishak? Berapa para nabi? Berapa orang-orang soleh? Bahkan diyakini Zulkarnain yang hebat dalam yang Allah cakap dalam surah Al-Kahfi itu pun keturunan Nabi Ibrahim melalui Ishak. Jadi tidak tidak sedikit. Tapi hebatnya kelahiran Ishak bukan permintaan Ibrahim. Allah bagi, Allah tahu. Dan Allah bagi ini menariknya jamaah sekalian, tadi saya katakan selepas Ibrahim berjaya mengalami pelbagai ujian. Inilah yang kata ulama-ulama hati, ulama tazkiyatun nafsi, ulama ihsan, ulama akhlak, ulama qalbun salim. Bila seseorang itu sudah benar-benar membuktikan dirinya menjadi hamba Allah yang sepenuhnya. Setiap nikmat disyukurinya. Setiap nikmat sekecil apapun telah disyukurinya. Setiap musibah seberat apapun dia bersabar menghadapinya. Setiap qada dan qadar seburuk apapun dia ridha menerimanya. So bila hamba itu sudah seperti itu, jemaah sekalian, belum pun orang itu minta pada Allah, Allah dah bagi. Kebaikan-kebaikan besar belum pun hamba itu Allahumma, Allah dah bagi. Dan itu anugerah yang luar biasa. Jadi orang seperti itu sebenarnya tidak boleh, kalau gunakan bahasa agak keras, ya hampir-hampir tidak perlu memikirkan macam mana nanti saya, macam mana nanti. Karena Allah sudah tetapkan. Seakan-akannya Allah berkata pada orang yang makomnya sudah seperti itu, wahai hambaku, karena kamu nih hidup kamu hanya untuk aku, kamu telah benar-benar menerjemahkan, membuktikan ucapan kamu, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillah, karena aku sudah. Urusan kamu, kebaikan kamu, masa depan kamu, yang baik buat kamu, aku dah jaga dah. Aku sendiri akan menentukannya. Jika ada orang nak khianati kamu, aku sendiri akan menghalangnya. Jika ada musibah hendak menimpa kamu yang kamu tak sedari, aku sendiri akan mengelakkannya. Sudah. Sehingga ada hadis qudsi mengatakan, tafarruq li ibadati amla sadroka ghinan. Wahai hambaku, penuhilah hidupmu, isilah masamu dengan beribadah kepada aku. Sudah tugasmu aku cipta hanya untuk mengabdikan diri pada aku. Bila kamu sudah lakukan ini sepenuh hati, amla sadroka ghinan wa asudda angka fakr. Aku akan penuhi hatimu, dirimu dengan kekayaan. Merasa cukup, tak khawatir. Dan aku tutup daripada kamu kefakiran. Tidak merasa kurang karena segala-galanya dah dipenuhi oleh Allah. Tidak takut kekurangan, macam mana Allah sudah. Tugas kamu hanya untuk menyembah aku. Dan itu Ibrahim alaihissalam. Sebab itu anugerah anak berupa Ishak ini luar biasa. Sangat besar artinya. Bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik. Itu. Dan ikramnya kepada tetamunya, jangan tanya lagi. Ibrahim adalah contoh manusia yang ikram. Dan ikramu duyuf kan ibadah yang luar biasa. Bahkan Nabi menjadikan
perbuatan, amal kita, ikramud duyuf, memuliakan tetamu, itu sebagai tanda aras, mikyas, kayu pengukur, benchmark, kesempurnaan iman seseorang. Bayangkan, jangan dianggap remeh. Memuliakan tetamu, berbuat baik kepada orang berbuat baik, berbuat lebih baik pada orang berbuat baik, itu bukan ibadah yang remeh. Itu ibadah, itu amalan yang menjadi tanda aras kesempurnaan iman seseorang dalam agama kita. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir." Siapa saja di antara kamu yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifah. Muliakan tetamu. Ikramu dhaif. Tengok. Jadi ibadah kepada Allah itu bukan hanya ritual semata-mata, maksud saya. Bukan zikir semata-mata. Ikramud duyuf. It'amul masakin. Ifsa'us salam. Oh, itu luar biasa itu ya Mas sekalian. Tolabul halal. Tolabul halal. Itu panjang kalau saya ceritakan, itu kaitannya dengan ubudiyah ya Mas sekalian ya. Dengan ubudiyah. Nah, ini sebagai kunci aja. Jangan nanti buka sendiri ya. Saya nak bagi kuncinya pembukaan aja, jangan sini nanti kaji sendiri ya. Ibadah ini kan tujuan supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Kan Allah berfirman bab tahu ilaihil wasilah kan. Cari oleh kamu. Tahu carilah Allah oleh kamu. Ilahi untuk kamu sampai pada Allah al-wasilah. Wasilah perantara. Setiap kita ingin sampai kepada Allah, ingin berada dekat sedekat yang boleh dengan Allah. Dan untuk membolehkan kita berada sedekat yang boleh dengan Allah, kena ada wasilah. Salah satu wasilah yang syar'i, yakni beramal atau ibadah. Adapun ada wasilah-wasilah lain lah. Pertanyaannya, adakah amal-amal ibadah yang kita lakukan ini telah benar-benar menjadi wasilah kendaraan bagi kita untuk membolehkan kita hampir dengan Allah, dekat dengan Allah, atau masih jauh? So, kadang-kadang kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, ya, muhasabah. Iya ya, saya dah buat solat, saya sudah puasa, saya dah qiyamul lail, saya dah Quran. Tapi kenapa ya rasa-rasa saya ini dekat dengan Allah atau masih jauh ya? Dah sampai, kalau dalam bahasa akhlaknya, dalam bahasa hati zaman wusul. Saya dah wusul atau belum dengan Allah ya? Kalau katakan dah dekat dengan Allah dan solat, kenapa hati masih selalu risau? Penuh rasa takut, cemas, kekhawatiran. Sedangkan Allah memberitahu, sesungguhnya wali Allah orang dekat dengan Allah. Tanda orang dekat Allah itu la khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Coba cari. Nah, jangan-jangan disinilah mungkin ketika kita melakukan pelbagai amal ibadah, buat yang disebut dengan tingkat ubudiyah kita tidak meningkat. Saya ulangi, mungkin ketika kita melakukan pelbagai amal ibadah, tingkat ubudiyah kita tidak meningkat. Sehingga susah nak dekat dengan Allah. Amal ibadah dibuat. Tapi tingkat ubudiyah itu mana kehambaan diri. Sebab belum tentu orang yang berbuat amal ibadah, tingkat
kehambaan rasa kepada dunia itu meningkat. Jangan-jangan masih sombong. Jangan yang sombong. Sana satu contoh. Contoh kecil ya, minta contoh. Ini mukadimah yang saya suka memberikan kunci-kunci ilmu yang zaman nanti tolong kaji sendiri ya, karena betul-betul kita kena banyak tahu. Contoh kecil aja. Mana agak-agak yang lebih menyeronokkan kita? Ini terus terang ya, ini mungkin agak kasar, agak keras sedikit. Mana agak-agak yang lebih memuaskan, menyeronokkan kita? Dengan uang Rp10.000, Rp10.000 ya. Mana yang lebih membuat kita seronok, puas? Dengan uang Rp10, kita gunakan untuk pergi umroh. Naik kapal terbang, dilayan, di sana duduk di hotel, makan, ini, boleh kita balik. Atau dengan uang Rp10.000 itu juga, kita pergi ke kawasan orang yang kurang bernasib baik, keluarga yang makan pun susah, rumahnya bocor, anak sakit tak mampu berobat. Dengan Rp10.000 kita bantukan pada dia, betulkan rumahnya, kita bagi makanan, duduk dengannya selama seminggu, kemudian kita balik. Pertanyaannya, tolong jawab masing-masing dalam hati kita ya. Mana yang lebih membuat kita rasa puas? Ingat ya, kedua-duanya ibadah kan. Dengan Rp10.000 pergi umrah, ibadah. Dengan Rp10.000 itu juga kita pergi ke rumah orang susah untuk tolong mereka, bantu mereka selama seminggu. Ibadah juga. Perintah Allah juga. Pertanyaan, mana yang lebih memuaskan hati kita? Atau jangan-jangan minta maaf. Saya tak nak lah. Bantu. Duduk dengan mereka ya mana. Kalau hati kita masih berat, bahkan tak nak aku bantu ni duduk dengan mereka. Itu mana kehambaan kita masih tak ada. Bagaimana mungkin kita melakukan perintah Allah, beribadah pada Allah, tapi kehambaan kita tidak ada. Masih ada sikap sombong, merasa besar. Coba renungkan betul-betul. Buat apa yang Allah suruh, tapi dalam hati masih penuh dengan keegoan, keangkuhan, kesombongan. Tak nak. Tapi kalau pergi umrah, naik kapal terbang, dan semua dilayankan, wah, gah rasanya. Barangkali itu yang menjadi sekatan kenapa ibadah-ibadah yang banyak dilakukan, tapi tak susah nak usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma usul. Saya itu pesanan orang-orang alim dahulu, salafus salih zaman sekarang. Kalau kita ingin cepat sampai kepada Allah, ibadah jadi wasilah yang boleh mendekatkan kita kepada dengan segalanya. Belajarlah kita untuk melakukan amal ibadah yang mungkin masyarakat anggap remeh. Kita orang besar, tapi biasa melakukan kerja-kerja yang orang masyarakat anggap kerja yang remeh. Kalau kita mampu, tanpa segan silu, insya Allah, amal itu akan. Nabi Muhammad itu kan orang yang paling dekat dengan Allah. Betul? Tapi biasa Nabi Muhammad itu betulkan capalnya, jahitkan baju orang-orang yang susah, makan dengan orang susah. Kenapa Nabi tak takut hancur image-nya? Kenapa Nabi seronok bergaul dengan orang-orang miskin? Bukan tak seronok bergaul dengan orang kaya. Hatta anak Umar, namanya Abdullah bin Umar, pernah macam merasa kesal. Aduhai, kalaulah aku bukan anak Umar. Kata Abdullah bin Umar, kalaulah aku ini bukan anak Umar,
Anak Umar pernah kata itu karena ketika melihat Nabi lebih sering berkawan, bergaul, duduk sama dengan ashabus sufah. Sahabat-sahabat miskin yang tinggal di sudut Masjid Nabawi. Sedangkan Ibnu Umar, Anu Umar ini anak orang kaya. Jadi Ibnu kata, kalaulah aku dibuka anak Umar, mana bukan anak orang kaya, pasti Nabi akan lebih sering Dan itu satu kepuasan bagi Nabi. Wah, Nabi ini makomnya sangat tinggi. Nah, ibadah macam itulah yang mudah melajukan pergerakan kita dekat dengan Allah. Karena tidak semua orang mampu buat. Kalau orang besar, lalu buat ibadah-ibadah yang besar, itu biasa. Biasa. Orang besar, berkuasa besar, berapa harga diri besar. Lalu buat amal-amal yang besar-besar. Biasa. Tapi orang berpengaruh, orang besar, buat amal. Pergi masjid ini, tuan-tuan, nak puasa ini. Karena minggu depan puasa, kita AJK Masjid telah bermusyawarah dan sepakat bagi keputusan minggu depan kita akan melakukan gotong royong bersihkan kawasan masjid. Katakanlah. Jadi tuan-tuan dijemput semuanya. Datanglah. Mulai pada yang paling besar di tempat itu hingga yang paling biasanya. Coba kalau kita katalah orang paling besar di kampung itu. Beri ke masjid untuk gotong royong. Kita sendiri kita bawa penyapu sendiri, lalu kita cuci longkang sendiri. Katakanlah kita sanggup gitu tanpa memikirkan kita ni siapa. Tanpa kita berpikir, nanti apa orang kata, aku ini orang besar, takkan aku cuci longkang masjid. Yang kita cuci itu longkang masjid. Longkang rumah Allah. Dan itu ibadah. Kalau kita sanggup melakukan amal yang dianggap remeh, hina oleh masyarakat, sedangkan amal itu mulia di sisi Allah, insya Allah ubudiah kita tiba-tiba naik ke atas. Iya, dan kita tak kisah. Kan biasanya kan gitu. Rasanya tak boleh. Aku tak boleh tuh. Sama-sama mana boleh, saya kotor. Inilah. Jadi memang perlu belajar ihsan tu perlu. Akidah kena betul, iya. Syariah kena betul, iya. Ihsannya di mana? Ihsan itu kaitannya dengan sini. Dan pulanglah zaman nak istilahkan itu belajar ihsan ke, belajar akhlak ke, qalbun salim ke, tazkiyatun nafsi ke, tasawuf ke, sila apapun istilahnya. Tapi itu kena dipelajari. Macam mana supaya kita tidak merasa sikit pun rasa malu, rasa tanggung, rasa ini, rasa hina buat amal-amal ibadah yang orang lain anggap benda kecil. Kalau kita membiasakan begitu, insya Allah ubudiah kita meningkat. Tapi kalau kita tak pernah membiasakan, apa kita tak mau, susah. Amal ibadah susah nak naikkan ubudiah kita. Maknanya betul-betul yang kita ni hamba Allah yang hina dina di hadapan Allah itu belum meresap dalam hati kita. Rasa yang kita ni hamba Allah yang la haula wala quwata illa billah, fakir sefakir-fakirnya di hadapan Allah maka ini belum meresap. Kita masih merasa itu, merasa ini, merasa ini. Lebih lagi bulan Ramadan jemaah sekalian. Iya. Dekati orang-orang susah. Alayam Dr. Hamka pernah berkata, saya masih ingat dahulu. Seorang ulama dan pujangga negeri seberang. Alayam Dr. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Membantu orang miskin, membantu orang fakir, membantu orang begitu mudah. Ramai orang boleh buat. Tapi berkawan dengan mereka. Duduk bersama mereka. Itu bukan amal yang mudah. Bahkan dalam nada yang sinikal, beliau berkata, membantu orang miskin itu boleh menaikkan image. Memberi bantuan pada orang miskin itu bolehkan image.
Oh, walaupun tak. Tapi berkawan dengan mereka, duduk dengan mereka, makan sedulang dengan mereka. Mungkin bagi seorang itu dianggap menjatuhkan image. Coba. Wah, duduk mengasihi orang miskin itu kan ibadah yang mulia. Quran, hadis Nabi beritahu, hadis sahih apa? Jika kamu dekati orang, tengok orang sakit, kamu akan jumpai aku di sisinya, kata Allah dalam hadis qudsi. Bila kamu bagi makan pada hambaku yang lapar, kamu akan temui aku di sisinya. Jadi kalau kita belajar nak jumpa Allah, dekati orang-orang ini. Memberi bantuan, hebat, baik. Tapi berkawan mendekat. Sehingga mereka tidak merasa segan. Dalam bahasa mudahnya. Sehingga mereka tidak merasa punya ada jarak antara kita yang senang dengan mereka yang susah. Antara kita yang kaya dengan mereka yang miskin. Merasa tidak berjarak. Karena kita yang senang tidak pernah menciptakan jarak dengan mereka. Kalau itu mampu, amal ibadah mampu ini mampu kita lakukan, tingkatan martabat ubudiyah kita meningkat. Bukan amal ibadahnya yang makin banyak, ubudiyah, rasa kehambaan. Itu penting sekali. Sebab mungkin ramai orang yang melakukan amal ibadah, tapi rasa kehambaannya tidak berubah. Jadi itu Ibrahim tidak. Ibrahim ini nabi ya mas sekalian. Ya Allah, kekasih Allah. Tetamu dinaikkan macam orang besar. Macam raja lah. Salamnya pun dijawab lebih baik daripada diberikan oleh tetamu. Wah, kalau kita, siapa ni yang buat ni? Kamu tahu tak siapa saya? Tak apalah, bagi ini je lah. Ibrahim tidak. Ibrahim orang sangat-sangat tawaduk. Dan tawaduk itu karena rasa ubudiahnya sangat tinggi. Ini yang patut kita contohi, dan ini yang dicontohkan Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Ya. Sangat-sangat pelajari itu. Tadi katakan, ini saya bagi kunci ini, tolong dibuka sendiri. Khazanah ilmu tentang itu. Nanti jamaah akan menemukannya. Akan menemukannya. Ya, diberinya Ishak, dan daripada Ishak dan jamaah sekalian, saya tidak perlu masuk lebih dalam tentang malaikat yang datang tu berapa umpamanya. Tapi di situ qalu tu maknanya jamak lah. Kalau jamak maknanya mesti lebih, 3 dan lebih lah. Yang pasti bukan seorang. Di sinilah memanglah ulama berbeza pendapat. Kalau kita baca tafsir di situ macam-macam bicaranya. Tapi bagi saya tidak perlu terlalu dalam tentang perbezaan tentang jumlah. Kan Quran tak sebut, Nabi pun tak sebut. Ya, contohnya kalau kita buka dalam tafsir Al-Baghawi, ya, mereka berpendapat tentang jumlah malaikat yang datang tu berapa orang. Ibnu Asir Atok katanya ada 3 je yang datang. Dengan riwayat yang disampaikan pada Ibnu Abbas. Jadi Jibril, Mikail dan Israfil. Tapi kata Ad-Dhahhak ada 9. Kata Muqatil ada 12. Kata Muhammad bin Ka'ab, Jibril dan disertai 7 malaikat yang lain. Jadi maksud saya, kalau kita bicara ini perbezaan tentang jumlah malaikat dan itu tidak perlu didalami sangat, tidak sampai macam mana nih berjawab ni. Sudah itu biasalah. Nanti kita malah hilang mesej yang tidak disampaikan. Yang pasti ada jumlah malaikat datang. Karena itu jamak, ya mesti 3 ke atas lah, itu aja lah. Siapa-siapa orang malaikat itu, wallahualam, karena Quran tersebut, hadis tersebut. Saya lebih suka begitu. Dulu pensyarah tafsir selalu berpesan begitu masa belajar tafsir. Anda perlu tahu sepintas selalu aja, tidak perlu mendalami sampai karena terlalu apa ya? Ini karena apa? Perkara prinsip ini akhirnya bersifat maklumat gitulah. Maklumat. Cuma maklumat dalam knowledge. Jadi tidak kurang kaitannya dengan macam mana kita beramal. Kan hanya maklumat. Maklumat. Dan lagi sekali, contoh yang patut kita contohi, Ibrahim itu tuan rumah. Sangat-sangat menghormati tamu siapapun.
sanggup melakukan kerja-kerja yang dianggap, minta maaf untuk ukuran sekarang, tak sepatutnya orang sehebat Ibrahim, semulia Ibrahim, sekaya Ibrahim melakukan kerja macam itu. Wah, kalau dalam bahasa kasarnya, kan boleh nanti jatuh image-nya. Apalagi zaman sekarang kan, minta maaf mungkin ada ramai yang jaim. Ramai yang jaim. Jaga image. Sebenarnya dalam kalau kita melakukan amal aja Mas, dan amal itu perintah Allah. Jika kita meninggalkan suatu perbuatan, dan itu adalah larangan Allah, kita tidak boleh merasa takut image akan terjadi. Apa kata orang? Tak boleh. Tak boleh. Katakanlah saya orang besar, orang terkenal di tempat saya, jawatan saya tinggi, harta saya banyak, apalagi lah besar. Kemudian saya pergi masjid tiba-tiba. Masjid. Saya buka pintu masjidnya, saya buka lampunya, tiba-tiba buka Allahu Akbar, sajadah saya bentangkan, katalah. Tiba-tiba ada tai cicak, lalu saya ambil sakor. Kalau saya ingin jadi hamba yang baik, saya wajib, saya mesti melakukan perkara itu. Saya tak boleh kata, apa nih, mana saya boleh ini? Ini bukan kerja saya, ini nak bersih. Bukankah itu rumah Allah? Berbakti pada rumah Allah itu boleh menaikkan ubudiyah. Macam mana kita rasa malu? Itulah maksud saya. Siapa yang menghilangkan, membuang halangan, gangguan di jalan laluan orang, walaupun hanya duri, itu iman. Iman itu ada 70 lebih cabang kan? Daripada la ilah hingga iman total ada nih tori. Ini sampah nih tak patut nih, orang lalu susah nih tak apalah aku nih. Benda itu kecil dan dianggap remeh. Tapi janganlah kita segan, merasa malu, tak sesuai lah. Takkan orang sebesar saya terpaksa buang sampah tepi jalan. Nah ini masalahnya. Buat apa yang suruh, melakukan ibadah merasa hina. Itu bahaya sekali. Baru dia merasa tak hina atau merasa mulia, merasa gah bila amal ibadah itu benda yang besar-besar. Kalau itu yang ada dalam kita, jangan minta maaf dalam bahasa kami dulu di pondok. Susah kita nak usul kepada Allah. Susah kita nak sampai kepada Allah. Susah kita nak dekat. Allah suruh kita mendekati Allah. Allah suruh lari. Suruh kita lari mendekatinya. Tapi susah kita nak dekat. Walaupun banyak amalan yang kita telah buat. Kalau ubudah kita tidak meningkat. Jika udah kita Ibrahim contoh yang luar biasa dalam bab ubudiyah. Ibrahim benar-benar telah menjabarkan, mempraktikkan, membuktikan kebenaran ucapannya inna sholati wa nusuki wa mahya wa. Ketika Allah kata aslim, Ibrahim aslim. Ibrahim aslamtu li rabbil alamin. Ya, aku berserah diri li rabbil alamin. Ibrahim jujur ucap. Ibrahim tak kisah siapa dia. Ibrahim hanya mengenali diriku ini hamba kepada Allah. Tidak mengambil kira apa pandangan orang kepada dirinya. Sebab itu buat aja, jadi buat apa sih? Nah itu luar biasa orang seperti ini ya. Orang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal asrina lil insani fi khusrin amanu salihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi